Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Pertama kita akan membahas reaksi substitusi nukleofilik. Apa itu reaksi substitusi? Reaksi substitusi atau disebut reaksi pertukaran gugus fungsi terjadi saat atom atau gugus atom dari suatu senyawa karbon digantikan oleh atom atau gugus atom lain dari senyawa yang lain. Reaksi substitusi nukleofilik. Suatu ikatan nukleofil menyerang alkil halida pada atom hibrida sp3 yang mengikat halogen, menyebabkan terusirnya halogen oleh nukleofil. Halogen yang terusir disebut gugus pergi. Nukleofil harus mengandung pasangan elektron bebas yang digunakan untuk membentuk suatu ikatan baru dengan karbon. Hal ini memungkinkan gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron yang tadinya sebagai elektron ikatan. Ada dua persamaan umum yang dapat dituliskan dalam reaksi substitusi nukleofilik yang terdapat seperti pada PPT. Mekanisme reaksi substitusi nukleofil. Pada dasarnya terdapat dua mekanisme reaksi substitusi nukleofilik yang dilambangkan dengan SN2 dan SN1. Pertama, reaksi SN2. Mekanisme SN2 adalah proses satu tahap yang dapat digambarkan sebagai berikut, di mana nukleofil menyerang dari belakang ikatan CX. Pada keadaan transisi, nukleofil dan gugus pergi berasosiasi dengan karbon di mana substitusi akan terjadi. Pada saat gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron, nukleofil memberikan pasangan elektronnya untuk dijadikan pasangan elektron dengan karbon. Notasi 2 menyatakan bahwa reaksi adalah bimolekular, yaitu nukleofil dan substrat terlibat dalam langkah penentu kecepatan reaksi dalam mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi SN2 hanya terjadi pada alkil halida primer dan sekunder. Nukleofil yang menyerang adalah jenis nukleofil kuat seperti OH, CN, CH3O-. Contoh reaksi mekanisme SN2 yaitu bromotana dengan ion hidroksida yang dapat digambarkan pada layar. Yang kedua, reaksi SN1. Mekanisme SN1 adalah proses dua tahap. Pertama, ikatan antar karbon dengan gugus pergi putus, seperti yang dapat digambarkan sebagai berikut. Gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron dan terbentuklah ion karbonium. Pada tahap kedua atau tahap cepat, ion karbonium bergabung dengan nukleofil membentuk produk atau hasil seperti yang terdapat pada gambar. Reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 terjadi melalui dua tahap. Pada tahap pertama, ikatan antara karbon dan gugus bebas putus atau substrat terurai. Elektron-elektron ikatan terlepas bersama dengan gugus bebas dan terbentuklah ion karbonium. Pada tahap kedua, yaitu tahap cepat, ion karbonium bergabung dengan nukleofil akan membentuk hasil. Mekanisme reaksi SN1 hanya terjadi pada alkil halida tersier. Nukleofil yang dapat menyerang adalah nukleofil basa sangat lemah seperti H2O, CH3C, H2OH. Setelah kita membahas materi tentang reaksi substitusi nukleofilik, selanjutnya kita akan membahas reaksi eliminasi. Eliminasi adalah pelepasan atau penghilangan. Reaksi eliminasi dapat dianggap kebalikan dari reaksi adisi. Pada reaksi ini, dua atom atau gugus yang masing-masing terikat pada dua buah atom C yang letaknya berdampingan dilepaskan oleh suatu reaksi sehingga menghasilkan ikatan rangkap. Reaksi ini hanya dapat berlangsung bila ada zat yang menarik molekul yang akan dieliminasi. Reaksi eliminasi digunakan untuk membuat senyawa alkena. Nah, reaksi eliminasi adalah suatu jenis reaksi organik di mana dua substituen dilepaskan dari sebuah molekul baik dalam satu atau dua langkah mekanisme, atau dapat disebut juga penyingkiran atau penghilangan beberapa atom yang terjadi pada suatu senyawa. Pada reaksi ini, senyawa yang berikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Reaksi satu langkah disebut dengan reaksi E2, sedangkan reaksi dua langkah disebut dengan reaksi E1. Reaksi E1. Reaksi E1 adalah
Reaksi eliminasi di mana suatu karbokation atau suatu zat antara yang tak stabil dan berenergi tinggi yang dengan segera bereaksi lebih lanjut dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dan menghasilkan sebuah alkena. Mekanisme E1. Tahap pertama atau lambat. Pertama, dalam reaksi eliminasi adalah tahap lambat dan merupakan tahap penentu laju dari reaksi keseluruhan. Suatu reaksi S1 yang khas menunjukkan kinetika orde pertama dengan laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi. Tahap kedua atau cepat. Dalam tahap 2, reaksi eliminasi basa itu merebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Karbon itu mengalami rehibridisasi dari keadaan sp3 ke keadaan sp2 dan terbentuklah alkena. Selanjutnya, reaksi E2. Reaksi E2 ialah reaksi eliminasi alkil halida yang paling berguna. Reaksi E2 hanya terdiri dari satu langkah mekanisme, di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen terputus membentuk ikatan rangkap C rangkap 2C. Reaksi ini tidak melewati pembentukan karbokation sebagai zat perantara, melainkan terjadi reaksi serempak atau satu tahap. Reaksi E2 dilangsungkan oleh alkil halida primer dan sekunder. Reaksi ini hampir sama dengan reaksi SN2. Reaksi E2 secara khusus menggunakan basa kuat untuk menarik hidrogen asam dengan kuat. Baiklah, itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.